Jadi flow meter ini sekarang lagi gencar dan rame untuk efisiensi kebutuhan di lapangan. Jadi untuk menghitung sekarang pabrik kan dari line 1, 2, 3 umumnya nggak ada flow meternya. Halo Sobat Rubicon, kembali lagi bersama Rubicon. Di acara kali ini kita ditemani oleh narasumber kita bernama Pak Muji dari Gamako. Gimana Pak Muji kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah baik. ya Pak ya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang flow meter ya Pak ya. Siap. Mungkin Pak Muji sudah banyak pengalamannya mengenai flow meter ini. Boleh Pak kita berbagi ilmu Pak untuk flow meternya supaya sobat-sobat Rubicon itu dapat mengetahui Pak secara garis besar mengenai flow meter ini Pak. Boleh Pak diterangkan Pak, flow meter itu fungsinya untuk apa sih Pak? Kalau boleh kita tahu Pak. Oke, itu untuk flow meter, Pak Bonar, yaitu flow meter fungsi untuk alat ukur Pak ya. Iya, Teman Pak. sekalian, jadi alat ukur apa yang diukur yaitu flow, aliran, jumlahnya. Nah, apa aja yang diukur yaitu bisa liquid, bisa water, ya, bisa minyak, bisa gas, ya, bisa steam dan sebagainya. Kenapa itu diukur? Untuk mengetahui jumlah pemakaian per hari atau per bulan, itu Pak. Jadi bisa untuk efisiensi apa ya? Betul Pak. Oke, kalau untuk jenisnya Pak yang biasa kita gunakan apa ya Pak? Flow meter ini Pak. Untuk flow meter itu jenisnya ada beberapa jenis, yaitu ada mechanical. Ya, mechanical itu cuma biasa kayak di rumah-rumah untuk water, itu mechanical sangat simpel ya, kayak di rumahan. Iya Pak. Cuma tahu totalnya aja berapa, tidak ada electricalnya. Lalu juga ada yang namanya ultrasonic yang ini, ya. Lalu ada juga magnetic, ada lagi vortex. Nah, dari itu dibagi beberapa aplikasi, di mana kita medianya apa, kita sesuaikan dengan apa yang cocok untuk flow meter tersebut, Pak, gitu. Oke. Ini Pak, misalkan kalau saya ingin memesan flow meter, data apa saja yang saya berikan kepada Bapak nih Pak untuk flow meter ini Pak? Oke, jadi untuk menentukan tipe apa yang cocok, yaitu kita harus tahu satu tuh medianya apa, ya. Media itu menentukan dari jenis, lalu dia punya modelnya apa, mechanical ataupun digital, ya. Lalu kita juga punya remote ataupun direct, atau bisa komunikasi ke PLC, SCADA. Nah, itu kita harus tahu komunikasinya apa, pakai 420 atau Modbus dan sebagainya. Itu kita harus tahu. Lalu nama flow rate-nya. Flow rate-nya itu kita harus tahu minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Jadi untuk menentukan nanti sizing, ketemunya tipe apa, model apa, dan size-nya itu berapa. Begitu Pak. Oh, harus tahu flow rate-nya ya Pak ya. Betul. Kalau efeknya Pak, kalau kita flow rate-nya terlalu kecil atau flow rate-nya terlalu besar dari sizing flow meter itu Pak, efeknya apa ya Pak? Oke, jadi kalau flow rate-nya kita itu under capacity atau up ya, besar atau kecil itu mempengaruhi ke reading-nya. Jadi kan semua flow meter ini ada minimum maksimumnya. Contohnya kalau mungkin minimum kita ambil 0 ya, semua 0 lah ya. Tapi yang penting maksimumnya. Kalau kita punya flow meter umpamanya yang tipe magnetik ini sampai 1000 kilo per hour. Ternyata pemakaian di lapangan 2000 itu reading akan error karena under capacity. Itu tidak akurat. Keluar readingnya itu nanti nggak stabil.
Baik. Itu makanya kita butuh yaitu sizing dengan data yang lengkap dan komplit gitu loh. Oke. Kalau dari temperaturnya Pak, mempengaruhi nggak Pak? Nah, itu makanya kita ada beberapa jenis. Yaitu kalau tergantung kita medianya. Kalau untuk steam itu kita bisa pakai tipe Vortex ya. Iya. Vortex itu untuk dipakai aplikasi yang paling pojok yang paling Yang ini besar ya, Pak. itu Vortex ya. Itu untuk steam. Ya, itu bisa menghitung temperatur, lalu flow-nya berapa, totalnya berapa. Ya, dan kembali lagi kita tahu semua data itu harus komplit, harus kita dapat untuk menentukan yang cocok karena banyak model ya Iya Pak. untuk menentukan jangan sampai kalau dipasang flow meter itu tidak bekerja maksimal, akhirnya hitungan untuk menentukan dia punya flow mentotal debit untuk efisiensi nggak jelas gitu. Jadi harus benar-benar speknya itu harus jelas Pak. Oke Pak. Gini Pak, untuk cara kerja kita bicara yang flow meter mechanical ya Pak. Itu Siap. cara bekerjanya bagaimana ya Pak? Oke, mechanical untuk water ini dalamnya turbin ya. Oke, Turbin itu dia kalau ada air dia akan muter, akan gerakin gigi ada dua, ada langsung pakai gear atau dia pakai magnet. Jadi akan muter geserin angka. Itu mechanical. Ini khusus untuk liquid ya. Ini yang simple untuk water. Ya, ini sangat simpel sekali, tidak ada electrical sama sekali. Jadi cuma kita harus kalau melihat totalnya terus ke lapangan, ke tempat berapa itu total flow-nya. Di sini cuma totalnya aja yang tercantum, bukan flow rate-nya. Ini sangat mechanical, simpel sekali, Pak. Ya. Tapi kalau ada lagi yang tipe magnetik, itu sama-sama water, itu bedanya dengan mechanical apa? Mechanical harus posisi waternya bersih, liquidnya. Karena turbin kalau ada kotoran dia pasti akan menghambat, dia turbinnya nggak muter, jadi indikatornya angka pun juga nggak muter. Nah, kalau memang water ini ada kotoran, mungkin limbah dan sebagainya, itu bisa pakai yang magnetik. Ini full bore, ada sensornya. Jadi nggak pengaruh dengan kotoran, mau kotorannya berupa kertas apapun semua akan lewat karena full bore, tidak ada mechanical di dalam valve tersebut. Itu semua bisa kedeteksi. Cuma kelemahannya satu, kalau magnetik ini harus kondisi flow-nya penuh. Karena magnetik kalau sampai dalam pipa itu nggak penuh, dia juga nggak stabil readingnya. Karena bubble. Bubble itu dia kan sensor, ada transducer memantulkan, satu menangkap. Kalau dia ada bubble itu sudah hilang. Jadi nggak akan ketangkep. Kayak kita motor itu harus lampunya tembus. Itu nggak tembus kalau ada bubble. Itu solusi untuk yang ultrasonik, kalau itu kejadian, kita harus merubah sistem pipa, dibikin julep. Jadi untuk memasang biar posisi pipa itu terisi penuh, itu baru dipasang flow meter. Ya, begitu. Oke Pak, kalau yang ultrasonik seperti apa ya Pak? Nah, ultrasonik itu sangat simpel. Jadi ini bedanya apa? Kalau yang magnetik ataupun yang mechanical ini dipasang fit di line pipe, jadi nggak bisa berubah-ubah, nggak bisa dipindah-pindah. Tapi untuk yang magnetik ini portable. Jadi Bapak tinggal pasang di pipa kayak kalau kita lihat di rumah saya USG. Ditempel ada sensornya, yaitu sensornya itu nama transducer. Ini nanti dimasukin di program, dimasukin di ultrasonik sini, diameter pipa medianya apa, nanti akan ketemu ya jarak pipa sensornya dua ini jaraknya berapa senti dari up down-nya, nanti dia langsung setelah masuk kita program lagi akan keluar readingnya, keluar flow-nya. Nah itu untuk ultrasonik sangat simple dan portable. Jadi umumnya bisa dipindah-pindah. Itu untuk size pipa pun dari 2 in sampai all size. Bebas. Beda dengan yang magnetik ataupun yang mechanical. 1 in ya 1 in udah fix di situ. Nah ini portable Pak. Jadi nggak ada batas minimum berapa pipanya. Oke. Nah, kelemahannya satu, ultrasonik ini yaitu kalau pipanya lama, jujur aja pipanya kalau pipa udah korosi, lalu coatingnya sudah tebal karena sensor transducer ini kalau sudah coatingannya lama itu kadang-kadang jujur aja nggak presisi sekali. Karena coatingannya kan mengganggu sensor ini, Pak. Yaitu harus kerok dulu itu kalau coating, tapi kalau yang di dalam ada mungkin lumut, ada lumpur. Nah, biasanya ultrasonik ini untuk acuan aja kira-kira berapa. Untuk fix-nya itu paling bagus ya pakai yang
magnetik. Itu paling oke dan bagus untuk liquid. Iya, Pak. Gitu, Pak. Oke. Ini flow meternya semua bisa dikomunikasikan dengan BMS ya, Pak, atau Building Management System, Pak? Siap. Jadi untuk yang elektronik, khususnya itu yang baik itu yang Vortex, baik itu yang ultrasonik, itu bisa komunikasi ke sistem, ke PLC. Nah, tergantung dia di sana itu signal inputnya apa. Kita bisa ada banyak pilihan, ya. Bisa 420, bisa Modbus, bit segala macam, itu semua bisa. Request dari teman-teman semua, mau outputnya itu apa, kita ada. Ya. Atau mau remote aja, atau cuma direct. Jadi artinya apa? Remote ini ada kontrol misah. Bisa cabung kabel mungkin 100 meter atau 50 meter. Atau cuma yang direct. Jadi Bapak digital lihat di tempat. Nah, itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Atau ada yang bisa komunikasi ke DCS atau yang lain, itu bisa semua. Dari Gamako sendiri, Pak, merek flow meter yang disediakan itu apa saja, Pak? Boleh, Pak? Oke, kita ada flow meter, ada beberapa merek, yaitu untuk yang mechanical bisa merek e-tron, ya. Lalu ada merek Auxin, itu dari China, kualitas just, ya. Bisa referensi banyak kita ya, kebetulan beberapa pabrik udah pakai. Lalu ada yang dari Jepang, itu ada Toshiba, mungkin kalau mau high quality, yang mungkin Jepang-Jepang. Lalu ada untuk Vortex juga ada, Auxin juga ada, lalu ada Kes juga ada. Kita banyak brand, tergantung dari lapangan request-nya mau apa. Kita ngikutin, ada yang standar, yang bagus dan sebagainya. Oke. Itu untuk flow meter. Jadi flow meter ini sekarang lagi gencar dan rame untuk efisiensi kebutuhan di lapangan. Jadi untuk menghitung sekarang pabrik kan dari line 1, 2, 3 umumnya nggak ada flow meternya. Nah sekarang ini lagi rame tiap line harus ada flow meternya, baik itu steam, baik itu kompresor, baik itu water, dan sebagainya. Untuk mengetahui total, lalu untuk cost-nya itu akan bisa kehitung dari situ, Pak. Oke, Pak. Flow meter yang sekarang ini paling banyak digunakan itu tipe apa ya, Pak? Nah, untuk sekarang ini paling banyak mekanik sudah agak mulai berkurang, karena sekarang sistem semua saya otomatis, lalu terkomunikasi semua dengan sistem. Ya, itu semua kepada digital, khususnya untuk yang water itu yang magnetik yang paling banyak dan lagi boom juga di mana-mana semua pakai yang magnetik, khusus untuk yang water itu banyak pakai yang tipe magnetik. Nah, untuk yang tipe Vortex untuk steam, yaitu paling banyak steam pakai Vortex. Kenapa? Sekarang steam pun juga banyak dipakai steam, banyak menggunakan flow meter. Kalau pakai turbin biasanya masalahnya dia itu sering lepas turbinnya, ya, kipasnya copot, kena pressure sama temperatur. Makanya sekarang untuk di steam itu banyak pakai yang tipe Vortex, kecuali untuk gas. Kalau gas kan nggak panas, tetap kita pakai yang tipe turbin. Ya, jadi semua yang umum sekarang flow meter pakai digital sistemnya dan bisa terintegrasi ke DCS semua. Semua bisa dilihat dari program, bisa kita lihat semua dari sistem, tidak perlu ke site dan sebagainya. Nah, itu tahun demi tahun technical tambah maju dan kemudian mungkin tahun depan juga ada teknologi baru dari flow meter. Mudah-mudahan akan launching tipe-tipe yang baru. Tapi untuk yang magnet, yang ultrasonik aja ini agak berkurang. Ya saya tadi bilang kurang cocok ya. Kalau untuk efisiensi, itu untuk acuan aja itu bisa. Itu Pak. Oke. Kekurangan dari tipe Vortex ini apa, Pak? Flow meter. Ya, Vortex ini karena dia steam, itu harus benar-benar sistemnya kering. Ya, jadi sama karena dia mode gesekan, dia gesekan atau sensor itu kalau ada dia punya ada kotoran atau kena dia kondensat itu juga akan pengaruhi sekali dari sensornya tersebut. Jadi harus benar-benar sistemnya itu bersih ya dan kering Pak. Itu masa cuma itu aja. Dan kedua yaitu untuk input powernya itu harus stabil karena digital biasanya kalau input powernya ini naik turun juga mungkin akan ada beberapa kendala. Jadi harus stabil biasanya. Oke. Gitu aja Pak. Baik Pak, jadi kalau boleh kita simpulkan ya Pak, untuk mengukur dengan fluida air ini kita lebih baik. Nah tergantung, kembali lagi jadi tergantung kalau Bapak mau yang mana terbaik ya harusnya pakai yang digital Pak.
ini kemajuan zaman sekarang udah maunya terintegrasi. Kalau untuk yang pakai mechanical yang biasa-biasa aja untuk di rumah-rumah aja. Kalau di industri sekarang sudah jarang pakai yang mechanical. Itu Pak. Oke, kalau untuk hanya ngambil data dan bisa fleksibel, ngukurnya bisa di mana untuk di mana saja ya Pak ya. Kita bisa pakai yang ultrasonic. Pakai yang Itu ultrasonic. portable ya, itu portable bisa pindah-pindah. Tapi itu kelemahan ada beberapa kelemahan tadi ya bilang ya. Jadi itu untuk acuan aja biasanya. acuan. Tapi kalau yang akurat ya yang magnetik itu Pak untuk water. Oke Pak. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu saja pembicaraan kita mengenai flow meter ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan komen di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di lain waktu. Salam Rubicon. Terima kasih Pak.